Kejanggalan di kasus pembunuhan Vina versi Saka Tatal dan pengacara Vin Saka Tatal, salah satu pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki. Kakinya Vina ini patah, tangannya patah, benar itu dia motor apa gimana? Kalau tangan ini patah, ini emang di balok gede, dipukul. Ini kakinya ini bukan dilindas-lindas motor, Bukan. kaki Vina dipelin, Oh, dipelintir sampai patah. Begini, kesurupan sih boleh-boleh saja. Dalam psikologi itu ada yang namanya kesurupan beneran, ada yang namanya kesurupan settingan, bercanda. Kalau kuda lumping juga begitu kan, ada kesurupan beneran, ada yang bercanda juga kan gitu. Nah, kesurupan, hukum nggak mengenal itu kesurupan dijadikan dasar hukum sebagai alat bukti. Jadi kita nggak akan orang bicara kesurupan kayak gimana, kayak ada cerita begini, jangan dipakai sebagai alat bukti. Sebagai petunjuk informal nggak apa-apa, tapi sebagai alat bukti nggak bisa. Jadi kesurupan bukanlah alat bukti. Bagaimana sikap kita dalam menyikapi orang yang lindur? Apakah ucapannya ketika ngelindur bisa dipercaya atau tidak? Tidak bisa dipercaya. Artinya bisa disamakan dengan orang yang melindur begitu, Ustaz? Jelas. Dalam hal ini otomatis orang yang sedang sakit, kenapa harus kita percayai? Karena itu penyakit. Kesurupan itu kan penyakit. Ada lagi pengacara dari si Saka yang ibu itu mengatakan, anaknya mengatakan itu kecelakaan murni katanya. Orang saya ada visumnya nih mengatakan bahwa itu ini jadi visumnya, segala hasil otopsi mengatakan di bagian intim dari si korban ada air banyak. Ada di sini. Yang merasuki tubuh manusia itu disifati dengan kadhub. Ini pakai sighah mubalaghah dalam bahasa Arab. Kadhub artinya berarti sangat-sangat pendusta. Dan sedikit sekali dia itu berkata jujur. Karena ini sifat dari setan yang disebutkan Rasulullah di dalam hadisnya. Kemudian setiap jin yang masuk ke dalam tubuh manusia itu tidak jin yang netral. Jin yang netral gimana? Dalam surat Al-Jin dikatakan wa anna minna sholihuna wa minna duna dzalikunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Kami menempuh jalan hidup kami masing-masing. Tetapi Rasul sudah menegaskan setiap jin yang masuk ke dalam tubuh manusia secara otomatis dia dikatakan sebagai setan. Jangankan yang merasuk, ketika dia hanya numpang ngekos, dia cuma tidur di hidung manusia malam hari saja, itu disifati sebagai setan. Juga faktor yang mempengaruhi adalah dari para saksi-saksi gitu ya, para saksi-saksi dan sebagainya. Memang betul bahwa keterangan mereka ini kan berbasis memori. Kita andalkan memori, tapi memori itu punya keterbatasan. Meskipun demikian, apapun yang mereka berikan itu saya pikir sesuatu hal yang penting ya, tetap perlu kemudian kita terima. Lalu ibaratnya kita sedang bermain pasal gitu ya, masing-masing saksi terutama yang dekat-dekat peristiwa, terutama yang mengenal baik para tersangka dan korban ini, mereka menyampaikan suatu informasi apapun, ini kemudian dikumpulkan sehingga menjadi satu gambar yang bermakna ya, ditambah lagi dari CCTV tadi. Buka suara terkait kasus yang menjeratnya tersebut. Saka mengaku ada beberapa kejanggalan selama proses penyelidikan. Segera diketahui Saka divonis 8 tahun penjara di kasus ini. Saat itu usianya 15 tahun namun dia bebas setelah menjalani 3 tahun 8 bulan bui di Lapas Anak Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. Selain Saka terdapat 7 pelaku lain yaitu Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi Sudirman, dan Supriyanto. Saka mengaku selain proses penangkapan dirinya, salah satu kejanggalan lain di kasus ini yaitu dia tidak mengenali salah satu pelaku Rivaldi Aditya Wardana. Sedangkan 6 pelaku lainnya ia secara tegas mengaku mengenali termasuk Eka Sandi, pamannya. Kalau yang saya nggak kenal itu namanya Rivaldi. Saya juga sempat bingung waktu di kantor polisi karena saya benar-benar nggak kenal, katanya kepada Detik Jabar. Pengakuan itu pun dibenarkan oleh Titin selaku kuasa hukum yang saat itu mendampingi Saka Tatal selama menjalani proses hukum. Titin mengatakan terdapat 1 orang yang diduga tidak dikenali Saka Tatal dan 6 orang lainnya.
Ya, memang benar ada satu orang diduga pelaku bernama Rivaldi Aditya Wardana yang tidak dikenali oleh 7 orang lainnya, termasuk Saka Tatal, ucapnya. Yang menjelaskan dari sejumlah pendalaman yang dilakukan oleh pihaknya sebelum 7 orang ini diamankan oleh pihak kepolisian, ternyata Rivaldi Aditya Wardana sudah ditangkap terlebih dahulu atas kasus yang berbeda karena terbukti membawa senjata tajam. Jadi Rivaldi Aditya Wardana itu udah ditangkap duluan atas kasus yang berbeda, tapi secara tiba-tiba dinyatakan terlibat dalam kasus ini. Wajar kalau 7 orang yang diduga pelaku ini tidak mengenali satu pelaku lainnya, imbuhnya. Ia menduga polisi terlalu memaksakan dalam menetapkan status dari masing-masing pelaku. Pasalnya dari proses persidangan yang berlangsung, terdakwa Rivaldi Aditya Wardana melakukan proses persidangan secara terpisah dengan 7 orang terdakwa lainnya. Jadi saat proses persidangan, saudara Rivaldi Aditya Wardana dilakukan secara terpisah dan tertutup. Kalau yang 6 orang lainnya mereka sidang bersamaan dan tertutup. Kalau klien saya terpisah karena saat itu dia, Saka Tatal, masih di bawah umur, paparnya. Titin menilai dalam pengungkapan kasus ini banyak dipenuhi kejanggalan selama proses persidangan. Pasalnya tuntutan yang diajukan oleh jaksa tidak sesuai dengan data hasil forensik yang dikeluarkan secara resmi oleh pihak rumah sakit. Dari hasil visum dokter forensik yang pertama kali menangani kedua korban, menyebutkan kematian korban Eki retak pada bagian kepala berujung pada kematian. Tapi jaksa yang menuntut saat itu bilang kalau kematian korban meninggal karena ditusuk di bagian dada dan perut, ungkapnya. Namun dari fakta persidangan saat majelis hakim menunjukkan barang bukti pakaian yang digunakan oleh Eki, tidak ditemukan satupun robekan yang diakibatkan oleh tusukan sesuai tuduhan yang disampaikan jaksa saat proses persidangan. Waktu majelis hakim menunjukkan baju Eki yang menjadi barang bukti saat persidangan, tidak ditemukan satupun robekan yang diakibatkan oleh tusukan seperti dakwa jaksa, ucapnya. Kalau mereka melakukan penganiayaan hingga berujung kematian, sudah dipastikan mereka ini saling kenal apalagi dinyatakan berencana. Tapi kan ini nggak jadi, pihak kepolisian harus buka fakta ini, pungkasnya. Vina dan Rizky dibunuh depan SMP 11 Kali Tanjung, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Selain dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergiliran oleh para pelaku. Aksi mereka kemudian berakhir di meja hijau dengan hukuman penjara seumur hidup, kecuali Saka Tatal yang divonis 8 tahun penjara karena statusnya pada saat itu masih di bawah umur. Setelah 8 tahun kasus ini berlalu dan hampir tak terdengar, tragedi yang dialami Vina dan Rizky sekarang kembali banyak diperbincangkan. Banyak desakan dari berbagai pihak supaya polisi segera menangkap 3 orang yang diketahui masih buron dalam kasus tersebut. Mereka adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Peron.